mama, bapak, kakak, adik semua. Senang sekali ini hari kita bisa berjumpa lagi. Moga-moga semangat dan kesegaran Roh Kudus selalu ketemu rasa di ketemu hidup. Beta pendeta Linika Naman Suku dari Sinode Kemit. Di ini hari baik, beta kembali ajak ketong untuk dengar firman Tuhan di acara Wasiat Kekal versi bahasa Kupang. Sebelum dengar Tuhan pun kehendak, mari kita berdoa, minta Tuhan pimpin dan tuntun sang ketong. Mari berdoa. Tuhan Allah, ketong bersyukur sekali. Tuhan Allah begitu sayang dengan ketong. Sekarang ketong mau dengar Tuhan Allah pun kehendak, Tuhan Allah pun mau, Tuhan Allah pun firman. Tolong katong dengan membarisi, tolong katong dengan telinga sebagai murid supaya katong bisa dengar dan katong bisa mampu bikin apa juga yang Tuhan mau di katong hidup. Tolong katong Tuhan Allah, tolong katong. Dalam Tuhan Yesus katong berdoa. Amin. Mama, Bapak, Saudara dong, renungan ini hari pun judul di Jalan Buntu. Bacaan dari Mazmur pasal 107 ayat 1 sampai ayat 16. Nah, jadi ketemu pusat perenungan di Mazmur pasal 107 ayat 10. Dia bunyi, ada orang-orang yang duduk di dalam gelap dan kelam, terkurung dalam sengsara dan besi. Saudara dong, akhir-akhir ini di Kupang banyak orang bunuh diri. Bunuh diri sudah jadi ke fenomena soal kemanusiaan. Orang yang bunuh diri dari macam-macam usia dan macam-macam golongan. Ada anak-anak kecil, ada orang tua, ada laki-laki, ada perempuan, ada yang kaya, ada juga yang miskin, ada yang orang biasa, tapi ada juga pemuka agama. Makali karena dong sepi sendiri, maka dong putuskan untuk bunuh diri. Mazmur bilang, dilihat sendiri. Kalau ada orang duduk di tempat gelap dan tempat kelam, tak kurung dalam belenggu besi yang bikin siksa dong pun diri. Ini gambaran ungkapan dia pakai untuk kasih gambaran tentang kemana kalau manusia tak kurung dan tak belenggu dalam masalah yang bikin siksa. Ada orang yang jadi bisa dia tahan, lalu dia harapan hilang. Dia rasa kesan diri dan kesan ada yang bisa tolong dengan dia. Ini masalah kejiwaan sekaligus gambarkan kalau ada masalah spiritualitas dan masalah sosial sudah terlalu parah. Rasa sepi dan hampa tuh gambaran kalau sudah ada hubungan dengan Tuhan yang bisa kasih harapan. Dan juga gambaran kalau sudah ada dukungan sosial dari manusia lain. Jadi dong ngerasa tak kurung, akhirnya kesan ada solusi dong masalah lain dong rasa buntu. Kasus bunuh diri yang terjadi nih gambaran buram dari manusia yang dia pun jiwa dan spiritualitas ada di jalan buntu. Dia pun jiwa kita penjara di tengah masalah yang bikin siksa dan sengsara sang dia. Kita mesti cegah ini masalah supaya jangan sampai tak ulang lagi. Tuhan Yesus Kristus itu jalan dan hidup. Maka pasti jalan di dalam Kristus akan terbuka dan tersedia untuk semua katong. Dalam Tuhan Yesus selalu ada jalan keluar. Hanya katong perlu buka diri dan tawar Yesus Kristus bagi mereka yang ada di jalan buntu tentang Tuhan untuk punya kasih dan kebaikan yang sudah ada batas. Nah, demikian renungan untuk katong ini hari. Mari katong berdoa lagi. Tuhan Yesus, katong berdoa hari ini untuk semua orang yang susah, yang tak kurang, yang terpenjara dan hidup susah. Katong berdoa untuk semua orang yang ada dalam jalan buntu. Tuhan tolong dong. Dalam nama Tuhan Yesus, katong mohon kasih dong iman, kasih dong harapan, kasih dong percaya yang sungguh-sungguh dan pegang terus di Tuhan. Supaya dong hidup jadi hidup yang cerah, jadi hidup yang penuh harapan. Dalam Tuhan Yesus katong berdoa Bapa. Amin. Mama, Bapak, kakak, adik, saudara, anak-anak dong. Memang minta supaya semua tolong like, subscribe, dan bagi biar orang ini video dong. Karena dengan begitu, katong semua sampai bagian dalam pelayanan pekabaran Injil sama-sama dengan YKB. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.